Begitu juga dengan lawyernya, ya mereka berdua mengatakan ini perkara dilanjuti, kami siap. Hari ini kami memenuhi panggilan dari penyidik Polres Depok dalam rangka untuk mediasi klien saya Mbak Asti, yang mana klien kami ini diduga melakukan tindakan penggelapan dan penipuan. Nah, menurut kami tadi hasil mediasi, nah perkara ini semestinya tidak masuk ranah pidana. Nah, karena apa? Ini adalah persoalannya mereka ini adalah masalah pembagian harta waris. Nah, tentu klien kami ini dari tahun 2020 hampir 3 tahun menuntut haknya sampai hari ini. Nah, makanya klien kami ini mencari keadilan. Nah, makanya klien kami ingin menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan secara adil. Agar apa? Yang mana hak ahli waris itu bisa diterima oleh Mbak Asti ini secara benar, secara jujur. Ini yang diinginkan klien kami. Klien kami ini tidak ingin yang bukan haknya diambil oleh klien kami. Nah, makanya tadi hasil dari mediasi ini dari pihak klien si pelapor itu berkeinginan perkara ini dilanjutkan. Silakan, kami siap untuk menghadapi itu kalau memang itu yang diinginkan oleh terlapor, dan klien kami pun siap dengan bukti-bukti yang ada yang dia pegang sampai saat ini. Nah, persoalannya dia sekarang, kenapa saling lapor? Ini kan persoalan waris yang harus diselesaikan secara musyawarah dan benar. Kenapa? Tentu kita memahami juga dalam hukum Islam bahwa harta waris itu jika diambil dengan tidak benar, apalagi menzolimi klien kami, haram hukumnya. Nah, disinilah akhirnya klien kami dilaporkan di Polres Depok yang diduga klien kami melakukan penggelapan dan penipuan berkenaan dengan sepeda ataupun jam arloji. Setelah kami pertanyakan dengan klien kami sendiri tidak mengerti apa yang dilaporkan oleh terlapor, masalah jam dan masalah sepeda. Nah, disinilah kami akan melakukan upaya hukum apapun untuk pembelaan terhadap klien kami. Sampai manapun akan kami kejar mencari keadilan. Nah, dengan demikian klien kami tetap dengan pendiriannya bahwa itu adalah hak waris yang harus diperjuangkan karena klien kami masih mempunyai anak kecil. Nah, inilah seorang ibu yang memperjuangkan hak-hak untuk anaknya. Nah, maka hari ini klien kami coba melakukan untuk musyawarah pada hari ini di Polres Depok. Tetapi itu gagal kami lakukan. Dan mereka mengatakan bahwa akan melanjuti. Menurut kami ini adalah perkara perdata. Tidak ada unsurnya perkara pidana. Ini menurut pandangan kami. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada kerabat media. Saya Asti Banuarti. Saya selaku istri dari almarhum suami saya, Insinyur Haji Supriyatno, yang dimana masa hidupnya dia anggota DPR dari Komisi 11. Kronologi dari peristiwa ini bermula dari meninggalnya almarhum, bahwa setelah meninggal almarhum saya mendapatkan begitu banyak tekanan, seperti ada laporan pertama, mohon maaf ini sudah laporan ketiga kali. Pertamanya saya dilaporkan dengan dalil yang sama, pencurian dalam keluarga Harley, motor Harley suami saya gitu, dimana itu pun menurut saya masih ada hak saya di dalam situ. Naik sidik lagi gitu. Ini juga yang terakhir
kembali lagi naik sidik lagi, dan menurut saya itu tidak adil ya. Ini menurut saya sungguh sangat membuat saya tertekan selama 3 tahun dan saya tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya saya dapatkan. Itu dilaporkan oleh siapa, Mbak? Oleh anak tiri saya. Berarti anak yang dari yang isi pertama itu ya? Bahwa yang mesti diketahui ada yang ikut andil dalam masalah ini gitu. Apa aja Mbak mungkin yang dilaporkan selain diduga membawa harta waris itu? Mungkin ada laporan lain yang... Iya ada. Yang pertama tadi motor, yang kedua saya dapat laporan lagi di Mabes TPPU di tahun 2022 atas dasar memakai uang di rumah sakit suami saya sendiri gitu. Saya dikatakan membayar lawyer dari uang rumah sakit tersebut, yang dimana seharusnya apabila saya memakai uang dari rumah sakit, itu pun uang dari rumah sakit suami saya itu sah-sah saja. Tapi pada saat itu saya bisa membuktikan kepada penyidik bahwa uang yang saya bayar untuk lawyer itu hasil dari pribadi, uang rekening saya sudah di-print juga sama penyidik. Beberapa bukti saya membayar dengan rekening pribadi saya. Tidak ada sangkut paut uang rumah sakit sama sekali. Selama 3 tahun saya menjalani ini, saya tidak pernah mendapatkan hak saya dari rumah sakit tersebut. Ya, Mbak, sorry. Tadi kan Mbak menyebutkan bahwa dilaporkan oleh anak tiri dari almarhum ya. Nah, itu sedikit tarik, dia kemarin ada berapa putra putri sih anaknya? Apa dia sendiri? Apa ada pihak lain yang ikut melaporkan Mbak juga? 3. Dan 3-tiganya melaporkan Mbak? Enggak, cuma satu. Terkait tudingan yang tadi yang diduga membawa lari harta almarhum. Ya. Mungkin sejauh ini secara itu gimana? Maaf untuk membawa lari enggak, ini kan pasalnya penipuan. Penipuan. Sekarang. Tapi sebelumnya udah ada itu loh kayak pembicaraan, kok dia sampai pasti kan ada unsur tuh sehingga bisa dia cetus bikin laporan ke kepolisian kan terus dugaan itu. Mungkin sebelumnya udah bagaimana kronologinya itu? Apa misalnya ada keributan dulu atau gimana? Keributan iya, kita kan ada sempat ribut-ribut masalah yang pertama ya saya dilaporkan di Polres Depok juga gitu, masalah motor akhirnya berkelanjutan menjadi panjang, dan saat itu proses mediasi yang menurut saya tidak ada keadilan sama sekali untuk saya dengan tertindasnya saya saat itu, karena status saya sudah naik sidik. Ada tipu muslihat justru di situ. Justru yang berhak melaporkan tipu muslihat itu saya. Tapi saya mencoba untuk memediasikan ini sebagai ibu sambung. Saya selalu mencoba dalam 3 tahun untuk kita bermediasi, kita berbicara keluarga bahwa saya meminta hak saya dan anak saya tidak terdapat. Sebenarnya almarhum ini sudah membagi warisannya ke Mbak atau ke istri sebelumnya seperti apa sih Mbak? Mungkin diceritakan itu? Ya, mohon maaf sebelumnya info dan dokumen yang kukuh yang sudah kami dapatkan dan bukti bahwa pembagian yang pertama Gonogin itu sudah ada keputusan bersama dan dikuatkan dalam putusan pengadilan perceraian. Seperti itu. Tapi katanya Mbak ada yang merasa kurang adil dan pembagian warisan seperti apa nih Mbak? Karena nama saya dan anak saya dihilangkan secara mutlak di perusahaan tersebut, rumah sakit. Kok bisa Mbak? Dengan pertama itu ada laporan dari Polres Depok di mana saya buta hukum saat itu. Saya tidak mengetahui apa yang terjadi, saya tidak tahu bagaimana harus menghadapi ini, dan tipu muslihatnya adalah saat itu rumah sakit dinilai 9 miliar ya. Pembagian untuk ini. Pembagian untuk nggak apresialnya. Mereka membilang 9 miliar. Boleh dicek sekarang gitu berapa. Dan saya disuruh menandatangani beberapa akte perdamaian, ada 3 akte. Dan itu saya tidak boleh membahas sama sekali kepada kuasa hukum ataupun kerabat, bahkan saya harus bertanda tangan di hari itu juga. Mbak, isinya dibaca nggak isinya di dalam surat pernyataan tanda tangan itu dibaca nggak isinya? Mungkin apa sih ingat nggak? Ya, bahwa salah satunya saham itu, setengah dari saham itu harus dikasih ke mantan istri.
seperti itu, dan saya mengalihkan seluruh saham saya kepada anak satu saya. Jadi nama saya dan anak saya benar-benar hilang dan tidak ada di rumah sakit sama sekali. Kemarin kami sudah mendatangi Polres Depok dan bertemu dengan penyidik juga untuk melakukan mediasi. Ternyata kita sudah melakukan etika baik ya. Kami yang melakukan membuat RJ ke Polres Depok dan penyidik sudah menanggapi dengan baik. Terus kami juga ketemu dengan pelapor. Jadi pada intinya pelapor ingin perkara ini dilanjuti. Kami tetap siap kalau memang harus perkara ini dilanjuti, kami akan kejar terus untuk pembuktian bahwa klien kami tidak bersalah. Menurut pandangan kami, ini adalah pembagian harta waris. Semestinya ini adalah ranah perdata. Tetapi mereka punya pemikiran lain, silakan. Itu hak mereka, hak warga negara Indonesia ingin melakukan upaya hukum. Kami juga ingin melakukan upaya hukum. Kalau memang itu kami kemarin baik-baik berbicara dengan si pelapor dan begitu juga dengan lawyernya, ya mereka berdua mengatakan ini perkara dilanjuti, kami siap. Tapi kami tetap berpegang ini adalah perkara perdata, bukan perkara pidana. Kuncinya adalah pasal 372. Pasal 378 itu ada mindsetnya tipu, muslihat, dan berkata bohong. Nah ini kami pertanyakan sama penyidik, di mana klien kami ini ada tipu, muslihat, dan berkata bohong. Nah disitulah dari pasal 372, pasal 378, demikian. Isi laporannya apa aja dan tunjukkan kepada siapa? Nah kepada klien kami ya Mbak Asti, dia juga seorang selegram dan juga suaminya adalah mantan anggota DPR RI. Nah kebetulan ya Allah berkehendak lain di pada tahun 2020 ya Allah mungkin lebih mencintai, menyayangi almarhum, ya kan demikian. Nah jadi yang dilaporkan adalah berkenaan sepeda dan jam ROG itu. Nah padahal klien kami tidak mengerti apa yang dilaporkan. Klien kami hanya ada satu. Itu sepeda adalah klien kami yang membeli. Yang dua dia tidak tahu. Karena itu apa? Di waktu dikatakan ada kesepakatan, klien kami itu tidak sempat melakukan seakan-akan ini ada tekaan, seakan-akan ini ada paksaan untuk segera menandatangani harta perdamaian dan harta pembagian waris. Karena apa? Harusnya kan klien kami harus konsultasi keluar. Yang anehnya pada tanggal 29 bulan 3 di tahun 2021 itu terjadi akta perdamaian 2 dari jam 14.00 dan jam 14.30. Berarti kan semua akta itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Nah itu demikian, ini kami masih mencari ya kenapa ini bisa terjadi. Kok seketika hanya selang waktu 2 jam terjadi akta pembagian waris dan akta perdamaian. Itu kan aneh itu. Boleh tahu selegram ini statusnya istri sah atau istri? Oh istri sah, dia menikah dari tahun 2018 dan mempunyai putri 1 dan mempunyai anak 1, wanita, cewek. Nah jadi sah dia menikah secara hukum, secara negara. Bang. Apa? Pertama yang si almarhum ini mempunyai istri terlebih dahulu, tapi sudah perceraian, sudah ada penetapan pengadilan, seracah, terus beliau menikah lagi yang kedua kalinya. Bang, langkah hukum apa yang akan diambil oleh klien? Apanya? Langkah hukum apa yang akan diambil oleh ya kita ya apapun ya toh, yang jelas klien saya sudah pertanyakan siap untuk melakukan apa saja upaya hukum. Kalau memang dia melaporkan ya kita siap sampai ketemu di pengadilan, tidak ada masalah. Klien saya merasa dia benar ya, nanti siapapun yang salah, siapapun yang benar, siapa yang bisa memutuskan adalah pengadilan. Disitulah kita melakukan pembelaan, saya melakukan pembelaan terhadap klien saya. Ini persoalan apa saat ini? Karena klien saya ini mencari keadilan, menuntut keadilan kebenaran. Ini adalah haknya dia, hak waris. Nah, cuma merasakan bahwa pembagian waris ini ada rasa ketidakadilan. Nah, di situ. Karena harus kita pahami bahwa harta waris kalau diambil dengan kezoliman, diambil dengan ketidakjujuran, hukumnya haram. Hukumnya haram dan hukumnya haram. Itu demikian.